Kamu kejam sekali. Selama ini kamu menikah diam-diam di belakangku. Rumah tangga yang tampak harmonis berubah jadi mimpi buruk. Suami pamit dinas ke luar negeri, tapi diam-diam justru menikah dengan asisten rumah tangga yang dipercaya istrinya. Saat kebenaran terbongkar, sang istri tidak menangis, ia membalas dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Sebelum kita mulai, absen dulu yuk dari mana saja kalian nonton. Jangan lupa juga subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kita. Karena dari setiap kisah, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan inilah kisah hari ini. Sore di Bekasi selalu punya nuansa berbeda. Langitnya kadang terasa lebih berat dibanding kota lain, tapi ketika matahari hendak tenggelam, sinarnya bisa begitu indah mewarnai awan dengan semburat jingga dan merah muda. Di perumahan Gria Harmoni, deretan rumah modern berdiri rapi, dicat dengan warna-warna pastel yang menenangkan. Di antara rumah-rumah itu, ada sebuah rumah bercat putih dengan pagar hitam elegan, tempat tinggal pasangan Intan dan Fauzan. Intan baru saja pulang kerja, langkah kakinya terdengar mantap meski ia jelas lelah. Rambutnya yang diikat sederhana sedikit berantakan karena seharian berkutat dengan laporan di kantor. Ia membuka pagar, masuk ke halaman kecil yang penuh bunga Kamboja Jepang kesayangannya, lalu melepas sepatu high heel segera setelah masuk ke ruang tamu. Rasanya seperti melepaskan beban besar dari kaki. Ia tersenyum tipis, melihat rumahnya yang bersih dan wangi. Aroma masakan langsung menyeruak dari dapur. Citra pasti lagi masak, gumamnya. Dan benar saja, dari dapur terdengar suara panci beradu dengan spatula. Intan menaruh tas kerja di meja, lalu berjalan ke arah dapur. Di sana, seorang gadis muda berambut hitam lurus sedang sibuk menumis sayur. Dialah Citra, asisten rumah tangga mereka. Usianya baru 22 tahun. Wajahnya polos dengan senyum yang hampir selalu tersungging. 2 tahun terakhir ia bekerja di rumah itu, dan dalam waktu singkat, Intan sudah menganggapnya seperti adik sendiri. Rajin, sopan, dan penuh perhatian. Sulit menemukan art yang sekaligus bisa dipercaya dan disayangi seperti Citra. "Bu, capek banget ya hari ini?" sapa Citra, menoleh sebentar sambil tetap mengaduk wajan. Intan terkekeh kecil, lalu duduk di kursi dekat meja makan. Namanya juga kerja, Rin, tapi lumayan. Bos lagi nggak bawel, jadi pulangnya agak cepat. Citra tersenyum ramah. "Syukurlah, Bu. Nanti malam saya masakin ayam kecap sama sayur esen kesukaan Ibu." "Wah, mantap." Intan membalas senyum itu, hatinya sedikit hangat. Kehadiran Citra memang membuat rumah selalu terasa hidup, meski kadang Fauzan, suaminya, sering pulang larut. Beberapa saat kemudian, Fauzan akhirnya pulang. Jam dinding sudah menunjuk pukul 9 lewat sedikit ketika suara mobilnya terdengar memasuki garasi. Intan langsung berdiri menyambut. Ia sudah terbiasa dengan jadwal kerja suaminya yang padat. Fauzan, seorang konsultan teknik sipil, sedang naik daun. Proyek-proyek besar silih berganti datang padanya, membuatnya sering pulang malam. Meski begitu, Intan tetap bangga. Ia tahu betapa keras suaminya bekerja. "Capek banget, Mas?" tanya Intan ketika Fauzan masuk, melepas sepatu dan jas kerjanya. "Lumayan," jawab Fauzan dengan senyum letih. "Tapi lihat kamu, capeknya hilang." Kata-kata manis itu membuat Intan tersipu. Mereka pun makan malam bertiga. Fauzan duduk di meja makan. Citra menyajikan makanan, lalu ikut duduk setelah dipersilakan. Obrolan ringan mengalir, diselingi tawa kecil. Fauzan kadang bercanda dengan Citra, membuat Intan ikut tertawa. Baginya, hubungan hangat antara suami dan Art adalah hal wajar. Ia sama sekali tidak menaruh curiga. Lagi pula, Citra memang sudah dianggap bagian dari keluarga. Malam itu, setelah semuanya selesai, Intan berbaring di kamar dengan Fauzan. Ia menatap langit-langit sambil berbicara pelan. "Mas, aku bersyukur banget punya rumah kayak gini. Damai, ada kamu, ada Citra yang bantuin. Rasanya sempurna." Fauzan mengelus rambut istrinya. "Iya, Tan, kita beruntung. Aku juga bersyukur." Hari-hari berikutnya berjalan normal. Intan sibuk dengan pekerjaannya di kantor sebagai analis keuangan. Fauzan sibuk dengan proyek-proyek teknik sipilnya, sementara Citra setia menjaga rumah, memasak, dan memastikan semua tertata rapi. Dari luar, keluarga ini tampak sempurna, sebuah potret harmonis di tengah hiruk-pikuk kota Bekasi.
Namun, kehidupan selalu punya cara untuk memberi kejutan. Suatu malam, Fauzan pulang lebih cepat dari biasanya. Intan sedang duduk di teras sambil menyeruput teh hangat ketika suaminya datang. Wajah Fauzan tampak lebih serius dari biasanya. Ia duduk di samping Intan, menghela napas panjang. "Tan, aku dapat tawaran proyek baru," katanya pelan. "Wah, kabar bagus dong," jawab Intan antusias. "Proyek apa, Mas?" "Proyek di Malaysia. Katanya butuh pengawasan intensif selama sebulan penuh. Aku harus berangkat minggu depan." Mata Intan terbelalak. "Sebulan? Lama banget, Mas. Nanti rumah gimana? Aku pasti kangen." Fauzan mencoba menenangkan dengan senyum. "Ada Citra, kan? Dia bisa bantu kamu. Lagi pula, ini kesempatan besar. Kalau berhasil, karierku bisa lebih maju." Intan terdiam sejenak. Ia memang tidak ingin menghalangi karier suaminya. "Ya sudah, kalau itu yang terbaik, aku dukung. Tapi janji ya, jangan lupa kabarin aku tiap hari." "Janji," kata Fauzan sambil menggenggam tangan istrinya erat. Seminggu kemudian, Fauzan benar-benar berangkat. Intan mengantar sampai Bandara Soekarno-Hatta. Mereka berpelukan lama. Fauzan masuk ke gate keberangkatan dengan koper besarnya. Intan berdiri menatap punggung suaminya sampai menghilang. Hatinya diliputi doa dan kerinduan. Hari-hari tanpa Fauzan terasa sepi. Intan berusaha menyibukkan diri dengan kerjaan kantor. Pulang ke rumah, ia selalu mendapati Citra menyambut dengan senyum. Mereka makan bersama, kadang ngobrol panjang di dapur. Keberadaan Citra sedikit mengurangi kesepian itu. Namun, suatu malam, Intan memutuskan membereskan kamar kerja Fauzan. Ia ingin merapikan meja yang penuh kertas. Saat membuka laci, ia menemukan sebuah amplop. Di dalamnya ada tiket penerbangan Jakarta Kuala Lumpur. Tapi yang membuatnya bingung, tanggal keberangkatannya berbeda dari yang ia ingat, dan nomor penerbangannya juga tidak sama. Ia mengernyit. "Kok bisa ada 2 tiket?" gumamnya. Hatinya mendadak gelisah. Tapi ia cepat-cepat menutup laci, berusaha menepis pikiran buruk. "Jangan sudzon. Mungkin tiket lama yang gak terpakai," pikirnya. Intan mencoba percaya. Selama ini, Fauzan tidak pernah memberi alasan untuk dicurigai. Namun, firasat seorang istri seringkali lebih tajam dari logika. Dan malam itu, tanpa ia sadari, benih keraguan pertama mulai tumbuh di hatinya. 4 hari setelah Fauzan berangkat, pagi di Gria Harmoni terasa biasa saja. Intan menyiapkan sarapan sederhana bersama Citra sebelum berangkat kerja. Mereka tertawa kecil membicarakan gosip ringan, seakan-akan tidak ada yang aneh. Namun di dalam hati, Intan masih menyimpan kegelisahan sejak menemukan tiket penerbangan ganda di laci suaminya. Ia memilih diam, mencoba meyakinkan diri bahwa semua hanya kebetulan. Siang itu, ketika Intan masih di kantor, ponselnya bergetar. Sebuah nomor asing masuk. Awalnya ia ragu untuk mengangkat, tapi rasa penasaran menang. Suara seorang pria paruh baya terdengar di seberang. "Selamat siang, Bu. Mohon maaf mengganggu. Apakah ini dengan Ibu Intan, istri Bapak Fauzan Adriansyah?" Jantung Intan berdegup kencang. "Iya, betul. Ada apa, Pak?" "Saya dari agen perjalanan. Kami ingin mengonfirmasi ulang penerbangan atas nama Fauzan Adriansyah dan Citra Dewi Pratiwi. 2 hari lalu, sudah berangkat ke Penang, Malaysia. Apakah ada perubahan jadwal pulang?" Darah Intan seakan berhenti mengalir. Ia terdiam beberapa detik, sebelum akhirnya berhasil berucap, "Maaf, Pak, bisa diulang tadi. Atas nama siapa tadi?" "Bapak Fauzan Adriansyah dan Ibu Citra Dewi Pratiwi," jawab suara itu mantap. Tangannya gemetar hebat, ponsel hampir terlepas dari genggaman. Nafasnya memburu, dada terasa sesak. Ia buru-buru mengakhiri percakapan itu dengan alasan sedang sibuk. Dunia seolah berguncang. Citra, asisten rumah tangganya sendiri, yang setiap hari ia percayai, yang sudah ia anggap seperti adik, tidak mungkin, pikirnya. Tapi suara agen itu terlalu jelas untuk disangkal. Tanpa pikir panjang, sepulang kerja Intan langsung masuk ke kamar Citra. Pintu tidak terkunci, laci kecil di pojok kamar terbuka sedikit. Dengan tangan bergetar, Intan menarik laci itu. Di dalamnya ada paspor berwarna hijau. Ia membuka lembarannya, dan matanya membelalak ketika melihat cap imigrasi yang baru tercetak, keberangkatan dari Soekarno-Hatta ke Malaysia 2 hari lalu. Tepat tanggal yang disebut agen perjalanan. Intan terhempas duduk di lantai, air matanya jatuh deras. Pengkhianatan itu begitu jelas, begitu nyata. Fauzan bukan hanya pergi dinas.
ia pergi bersama Citra, dan lebih dari itu mereka berangkat dengan status penumpang pasangan, seakan-akan resmi. Ya Allah, suara Intan pecah di kamar itu. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba menahan isakan. Semua kebaikan, semua kepercayaan yang ia berikan, kini terasa seperti pisau yang menusuk balik ke jantungnya. Malam itu Intan tidak bisa tidur. Ia hanya menatap kosong ke langit-langit kamar, pikirannya berputar. Pertanyaan-pertanyaan menusuk. Sejak kapan? Bagaimana bisa? Apa salahku? Setiap ingatan tentang kebersamaan mereka bertiga kini terasa seperti sandiwara besar. Namun di balik tangis dan kepedihan, perlahan-lahan tumbuh api lain, tekad. Ia tidak boleh hanya menjadi korban. Ia harus berdiri, harus melawan. Intan menahan nafas. Ia membuka folder dokumen, lalu email. Matanya langsung tertuju pada beberapa surat elektronik dengan judul asing, akad nikah, penghulu penang, jadwal resepsi sederhana. Dengan tangan gemetar, ia membuka satu persatu. Dan di sana, bukti paling mematikan terpampang jelas. Sebuah surat elektronik dari seseorang bernama Ustadz Rahman, penang yang mengonfirmasi jadwal pernikahan. Nama mempelai pria, Fauzan Adrian Syah. Nama mempelai wanita, Citra Dewi Pratiwi. Intan hampir jatuh dari kursi. Tubuhnya menggigil hebat. Jadi bukan sekadar selingkuh. Mereka sudah menikah. Ia menutup mulutnya rapat-rapat untuk menahan jeritan. Air matanya jatuh tak terkendali. Semua kepingan kecurigaan kini menyatu menjadi kenyataan pahit. Fauzan, suami yang ia cintai dan dukung, menikahi orang yang tinggal serumah dengannya. Pengasuh yang ia gaji, yang makan dari rezekinya, yang tidur di bawah atap yang ia sediakan. Namun di balik rasa hancur itu, ada kekuatan baru yang perlahan bangkit. Intan tahu, menangis tidak akan mengubah apa-apa. Ia harus berpikir cerdas, ia harus bergerak, dan yang paling penting, ia harus melindungi dirinya sendiri. Keesokan harinya, Intan menemui seseorang yang ia kenal lewat temannya, seorang pengacara berpengalaman bernama Pak Darmawan. Kantornya kecil tapi rapi di pusat kota Bekasi. Dengan suara bergetar, Intan menceritakan semuanya, mulai dari tiket penerbangan ganda, telepon agen perjalanan, paspor Citra, hingga dokumen email yang ia temukan. Pak Darmawan mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu mengangguk pelan. Ibu punya bukti yang sangat kuat, katanya tegas. Kita bisa ajukan gugatan cerai sekaligus tuntutan hak asuh. Dan saran saya, segera amankan aset ibu. Jangan biarkan suami ibu menggunakan rekening gabungan atau kartu kredit bersama. Itu langkah pertama sebelum kita melangkah ke pengadilan. Intan menelan ludah, lalu mengangguk. Baik, Pak, saya akan lakukan. Sore itu juga, Intan pergi ke bank. Dengan wajah tenang namun hati penuh badai, ia duduk di hadapan teller. Saya ingin memblokir semua akses atas nama suami saya di rekening gabungan ini, katanya mantap. Petugas bank menatapnya sejenak, lalu memproses sesuai prosedur. Dalam waktu kurang dari setengah jam, seluruh akses Fauzan ke rekening gabungan dan kartu kredit bersama resmi ditutup. Dana dipindahkan ke rekening pribadi Intan. Saat keluar dari bank, Intan menarik napas panjang. Ada sedikit senyum dingin di wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terbongkar, ia merasa memiliki kendali. Ia membayangkan wajah Fauzan ketika mencoba membayar sesuatu di Malaysia, lalu gagal karena kartunya ditolak. Membayangkan kepanikan mereka berdua saat sadar tidak punya uang. Nikmati bulan madu kalian, bisiknya lirih, tapi tanpa sepeser pun uang dariku. Malam itu, Intan kembali ke rumah. Ia duduk sendirian di ruang tamu, lampu redup, tangannya memegang secangkir teh yang sudah dingin. Dari luar, suara motor ojek lalu lalang terdengar samar. Di dalam, hanya keheningan menemani. Hatinya masih sakit, tapi di sela luka itu, ada bara kecil yang mulai menyala. Ia tahu, jalan di depannya masih panjang. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak. Di Malaysia, awalnya semua berjalan manis bagi Fauzan dan Citra. Begitu pesawat mereka mendarat di Bandara Penang, udara lembab dan hangat menyambut. Mereka saling menggenggam tangan, wajah penuh semangat. Fauzan mengenakan kemeja putih santai, sementara Citra tersenyum malu-malu dengan gaun sederhana. Mereka merasa dunia kini milik mereka berdua. Hari pertama di hotel, Fauzan memesan kamar mewah dengan pemandangan laut. Balkon terbuka menampakkan ombak biru yang menabrak pantai. Mulai sekarang, ini hidup baru kita, bisik Fauzan sambil memeluk pinggang Citra. Gadis itu tersipu,
merasa menjadi wanita paling beruntung. Ia teringat bagaimana dulu hanya seorang asisten rumah tangga, kini mendadak jadi istri seorang pria mapan. Hari-hari berikutnya mereka habiskan dengan makan di restoran bintang 5, berfoto mesra di pantai, belanja barang-barang mahal. Fauzan bahkan dengan bangga membelikan kalung kecil untuk Citra. "Kamu pantas dapat lebih dari ini," katanya. Citra tersenyum, membayangkan masa depan indah yang menantinya. Namun kebahagiaan itu mulai retak pada malam ketiga. Setelah makan malam romantis di restoran mewah, pelayan menyerahkan tagihan. Dengan percaya diri, Fauzan mengeluarkan kartu debit. Ia tersenyum pada Citra, seolah hendak menunjukkan betapa mudahnya membayar dengan kekayaannya. Tetapi beberapa detik kemudian, pelayan kembali dengan wajah canggung. "Maaf, Tuan, kartu Anda ditolak." Fauzan mengerutkan dahi. "Coba lagi," pintanya. Pelayan mencoba sekali lagi, hasilnya tetap sama. Citra mulai gelisah. "Kenapa, Mas?" Fauzan buru-buru mengeluarkan kartu lain. Namun kartu kredit pun gagal. Wajahnya pucat. "Ini pasti our system," katanya, berusaha tenang. Akhirnya ia membayar dengan uang tunai yang tersisa di dompet. Sepulang ke hotel, Fauzan mencoba menarik uang di ATM. Berkali-kali ia masukkan kartu, namun layar selalu menampilkan pesan saldo tidak tersedia. Paniknya semakin menjadi. Ia buru-buru membuka aplikasi mobile banking, tapi akunnya kosong. Semua dana di rekening gabungan hilang. Saat itulah ia sadar Intan pasti sudah bertindak. Citra ikut panik. "Jadi kita gimana, Mas? Uang kita dari mana?" Fauzan terdiam lama. Ia merasa seperti ditampar keras. Selama ini ia berpikir bisa mengendalikan semua, bahkan menipu istrinya dengan mudah. Tapi ternyata Intan lebih pintar. Hari-hari setelah itu berubah jadi neraka. Mereka terpaksa menghemat makan, hanya membeli makanan jalanan murah. Perhiasan kecil yang dibelikan Fauzan untuk Citra dijual diam-diam. Jam tangan mewah Fauzan pun dilepas di toko barang bekas. Uang hasil penjualan hanya cukup untuk bertahan beberapa hari. Pertengkaran mulai sering terjadi. Citra menyalahkan Fauzan karena tidak bijak. Fauzan balik menyalahkan Citra karena menuntut terlalu banyak. "Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan begini," bentak Fauzan suatu malam. Citra menangis, menyesal meninggalkan kehidupan lamanya di rumah Intan. Di sisi lain, Intan di Bekasi justru menemukan kekuatan baru. Ia sengaja tidak mengangkat telepon Fauzan, meski ponselnya bergetar puluhan kali sehari. Pesan-pesan Fauzan yang awalnya bernada santai, "Sayang, ada masalah sama kartu. Coba tolong dicek," perlahan berubah menjadi panik. "Tan, tolong, kita nggak bisa bayar hotel." Hingga akhirnya memelas, "Intan, maafkan aku, jangan begini." Intan hanya membaca sekilas, lalu menghapus. Ia tidak ingin memberi mereka kesempatan. Setiap kali menolak panggilan, ia merasa sedikit kemenangan. Baginya, membiarkan mereka menderita dalam ketidakberdayaan jauh lebih manis daripada sekadar marah. Namun Intan juga tahu, balas dendam emosional saja tidak cukup. Ia masih harus menyiapkan gugatan cerai, melindungi hak asuh, dan memastikan masa depan finansialnya aman. Bersama Pak Darmawan, ia menyusun dokumen lengkap, dari bukti tiket hingga email nikah. Semua bukti itu akan jadi peluru emas di pengadilan. Sementara itu, di Malaysia, Fauzan dan Citra semakin terpuruk. Mereka nyaris tidak punya uang. Malam-malam di hotel berubah jadi penuh pertengkaran. Citra menangis, menyesal, sementara Fauzan semakin kalut. Romantisme bulan madu yang dulu mereka impikan kini hancur digantikan rasa malu, lapar, dan takut. Sebulan kemudian, dengan wajah lusuh dan tubuh letih, Fauzan dan Citra akhirnya pulang ke Indonesia. Mereka menumpang bus dan kapal feri karena tak mampu membeli tiket pesawat. Begitu sampai di Bekasi, mereka langsung menuju rumah di Gria Harmoni. Namun yang menyambut mereka bukan kehangatan, melainkan tumpukan kardus di depan pagar. Pakaian Fauzan, sepatu-sepatu Citra, bahkan dokumen kerja, semua dilempar begitu saja keluar, seperti sampah. Para tetangga berdiri berbisik-bisik, menatap dengan tatapan penuh tanya. Malu yang luar biasa menyelimuti mereka. Fauzan ingin mengetuk pintu, tapi Intan hanya berdiri di balik jendela, menatap dingin tanpa membuka. Diamnya lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Proses perceraian berjalan cepat. Di pengadilan, bukti yang dibawa Intan terlalu kuat. Hakim memutuskan hak asuh jatuh sepenuhnya pada Intan. Aset yang sebagian besar atas nama Intan pun aman. Fauzan hanya bisa menunduk,
wajah penuh penyesalan. Tapi semua sudah terlambat. Waktu berlalu, Intan mulai menemukan ritme hidup baru. Ia fokus pada karier, lebih dekat dengan keluarganya, dan belajar menikmati kebebasan. Rumah di Gria Harmoni kini terasa damai. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi bayangan pengkhianatan. Hanya ada ketenangan, meski kadang rasa perih masih muncul. Suatu sore, Intan pergi berbelanja ke pasar tradisional. Di jalanan ramai itu, matanya tiba-tiba menangkap sosok yang tak asing. Seorang pria dengan kemeja lusuh menenteng kantong plastik, wajahnya kuyu. Di sampingnya seorang wanita muda menggendong bayi kecil, rambut acak-acakan, wajah lelah. Intan menatap lebih lama. Itu Fauzan dan Citra. Mereka tampak sangat berbeda. Tidak ada lagi aura percaya diri, tidak ada lagi senyum penuh kemenangan. Yang tersisa hanyalah sepasang manusia yang kalah oleh kehidupan. Fauzan tampak memarahi Citra dengan suara keras, sementara Citra hanya menunduk, memeluk bayinya erat. Intan berhenti sejenak, ada rasa getir di hatinya, tapi juga kepuasan. Ia tidak perlu berbicara apapun. Kehancuran mereka sendiri sudah cukup menjadi balasan. Ia melanjutkan langkahnya, meninggalkan mereka di belakang. Di dalam hati, ia berbisik, "Aku sudah membuang sampahku. Sekarang hidupku milik aku dan masa depanku sendiri." Hari-hari Intan kembali cerah. Ia resmi menjadi ibu tunggal, sebuah status yang dulu ia takutkan, kini justru ia peluk dengan bangga. Ia merasa lebih kuat, lebih berdaulat atas dirinya, dan setiap kali ia menatap langit bekas yang biru setelah hujan, ia tahu badai telah berlalu. Yang tersisa hanyalah langit luas, penuh kemungkinan baru. Itu dia cerita kali ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil bersama, dan menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih bijak dalam melangkah. Sekarang coba absen dulu di kolom komentar, tulis dari kota mana kalian menonton cerita ini. Jangan lupa juga bagikan ke teman-teman, dan dukung terus dengan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan selalu ambil hikmahnya.